Baik teman-teman, kita akan mulai review kali ini. Kalau kemarin kita sudah bicara swab medikasi dan layanan farmasi klinik di apotek, kita sekarang belajar yang lebih mendalam, yaitu layanan farmasi home care ya. Seperti itu ya. Kita akan coba lihat share screen yang ada. Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah Pak. ya. Pak, Oke. Ya, jadi sudah Pak. layanan farmasi home care ini merupakan sebuah tindak lanjut ya, sebuah follow up ya. Jadi kalau seorang apoteker sudah memberikan layanan obat terutama untuk resep dan untuk pasien-pasien degeneratif, maka ada potensi home pharmacy care ini uh, dilakukan ya. Itu menurut menurut Permenkes ya, Peraturan Menteri Kesehatan. Tapi tentunya tidak semua pasien yang mendapatkan obat di apotek itu mendapatkan layanan home care. Kalau harus mendapat itu tidak mudah ya dan sangat berat. Bahkan yang syaratnya yang ada di Permenkes pun belum semuanya bisa dilakukan. Itu seperti itu ya. Nah, layanan farmasi home care ini sebetulnya sudah lama sih menjadi tuntutan dalam standar pelayanan kefarmasian di apotek ya. Mulai dari peraturan yang lama 2004 sampai sekarang yang dirubah dari 2016, bahkan yang Permenkes total 14 2021 pun layanan home care itu tetap ada ya. Sehingga ini merupakan suatu hal yang sebaiknya dijalankan oleh semua apoteker. Saya mengatakan sebaiknya karena kondisinya tidak sepenuhnya ideal kalau apotek di Indonesia itu ya. Kalau misalnya apotekernya hanya ada satu apoteker penanggung jawab dan ada satu apoteker pendamping, shiftnya pagi dan sore gitu ya. Lalu kapan pelayanan farmasi home care-nya itu juga jelas tidak mudah. Demikian juga masih dihadapi untuk teman-teman yang punya buka apotek 24 jam, yang mungkin apotekernya lebih dari 3, itu pun belum sepenuhnya bisa melakukan layanan home care. Tetapi ya ada tetapinya, tetapi ada juga apoteker-apoteker yang sudah berupaya untuk mewujudkan layanan home care ini ya. Nah, justru dari layanan home care inilah ya informasi yang pernah saya peroleh bahwa masyarakat itu betul-betul sangat membutuhkan peran apoteker dalam melakukan pendampingan terhadap obat. Mulai dari pengenalan, terus pengetahuan tentang penggunaan, pengetahuan tentang problem yang terjadi pada saat penggunaan obat, saat penyimpanan, pembuangan dan sebagainya, seperti yang kemarin kita simpulkan dengan dagu sibu dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah suatu hal yang diperlukan oleh masyarakat ya. Nah, itu kondisinya jelas-jelas adalah seperti itu ya. Dengan demikian diharapkan ya, saya berharap Anda nanti yang apoteker-apoteker muda ini ya, bisa meneruskan perjuangan teman-teman apoteker yang sudah berusaha untuk mewujudkan home pharmacy care ya. Karena kalau kita bisa mewujudkan layanan home pharmacy care ini, maka profesi apoteker akan semakin dikenal di masyarakat ya. Apoteker selama ini lebih banyak dikenal sebagai orang yang bekerja di apotek. Itu survei dari waktu ke waktu selalu begitu. Bahkan ada orang tua murid angkatan 2021 yang bertanya juga, sebenarnya prospek kerja apoteker itu apa sih Pak? Lah kok disekolahkan di sini lah. Itulah yang tidak diketahui juga oleh saya, mengapa orang tua tersebut menyekolahkan anaknya di apoteker. Setelah menjadi tahu bagaimana prospeknya pekerjaan apoteker atau cakupannya seberapa luas, baru orang tua itu baru mengerti, oh ternyata apoteker itu cakupan potensi pekerjaannya cukup luas ya. Nah, ini hal yang perlu diketahui. Nah, saking luasnya itulah maka tidak semua pekerjaan memang bisa di cover. Nah,
Kita masuk ke yang Permenkes saja karena ini adalah tuntutan dari sebuah peraturan Menteri Kesehatan, maka salah satunya adalah layanan home care. Dengan adanya tuntutan layanan home care ini, maka kita semua yang nanti akan menjadi apoteker, termasuk Anda 1 tahun lagi misalnya, Anda dituntut untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif, berinteraksi langsung dengan pasien, di samping menerapkan keilmuannya di bidang farmasi. Layanan home care itu idealnya memang tidak berasal dari hanya satu profesi kesehatan. Kalau kita melihat layanan home care yang ada di rumah sakit, selalu ada kolaborasi tenaga kesehatan. Itulah sebabnya maka harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain secara aktif. Tapi layanan home care sendiri, kalau home pharmacy care itu juga ada. Kalau yang di rumah sakit, home care-nya pasti akan bersama. Puskesmas pun untuk public health-nya pasti juga akan bersama tenaga kesehatan lain. Nah, kalau untuk farmasi yang di apotek, belum tentu apoteker itu punya temannya untuk dalam melakukan home pharmacy care, walaupun bisa juga mengajak profesi kesehatan lain. Nah, seandainya tidak ada temannya, maka Anda sebagai apoteker harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan pasien. Ini penting ya, karena kita menyandang nama tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan berarti subjek yang didampingi yaitu adalah orang, manusia, pasien. Jadi mau tidak mau memang kita harus bisa berinteraksi dengan pasien. Ya. Nah, apoteker di sarana pelayanan kesehatan itu memiliki tanggung jawab dalam memberikan informasi yang tepat tentang terapi obat kepada pasien. Apoteker berkewajiban menjamin bahwa pasien mengerti dan memahami serta patuh dalam penggunaan obat sehingga diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan terapi khususnya kelompok pasien lansia dan pasien dengan penyakit kronis. Paragraf ini harus kita pahami ya. Kalimat pertama dulu, tanggung jawab dalam memberikan informasi yang tepat tentang terapi obat. Jadi Anda harus bisa memberikan informasi yang tepat, informasi yang benar tentang terapi obat. Kita dibungkus dengan kalimat yang jelas, terapi obat. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah informasi yang tepat itu bukan sekedar benar sesuai referensi atau benar sesuai pengalaman praktek atau syukur-syukur pengalaman praktek yang memang inline dengan landasan ilmiah, tapi harus bisa tersampaikan kepada pasien sehingga pasien mengerti dan memahami serta patuh. Ini tantangan besarnya teman-teman. Ya, untuk buat mereka bisa mengerti, memahami, serta patuh dalam penggunaan obat itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Mengapa nggak mudah? Kita lihat bahwa yang diarahkan pada home pharmacy care adalah kelompok pasien lanjut usia dan pasien dengan penyakit kronis. Pertanyaan saya, mungkin teman-teman bisa sambil menjawab ya. Kenapa menjamin pasien mengerti dan memahami serta patuh dalam penggunaan obat untuk pasien lanjut usia atau pasien dengan penyakit kronis itu tidak mudah? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Silahkan loh kalau ada yang mau jawab. Mengapa kok nggak mudah? Itu dulu. Yuk, silahkan yuk. Jam 1 daripada ngantuk. Pak, mau coba. Biasanya Silahkan. untuk pasien lanjut usia itu agak sedikit susah karena mereka suka lupa. Memori daya ingatnya itu udah mulai kurang gitu. Oke, 1 karena pasien lanjut usia lupa. Ada lagi, silahkan. Itu dulu dari saya Pak, sambil Ya, dipikir. oke. Selain Yoka, siapa lagi? Yuk, silahkan yuk. Coba dijawab. Yuk, supaya kita bisa membayangkan betul nanti kalau kita bertemu dengan
pasien dengan dua kriteria itu, lanjut usia maupun penyakit kronis? Mau mencoba Pak. Yeah. Kalau mungkin dari sudut pandang penyakit kronis itu, karena kan sudah cukup lama berarti Pak mengidap penyakitnya, mungkin sudah ada rasa bosan atau malas juga untuk minum obatnya, gitu Pak, kalau dari saya. Oke, baik. Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya rasa dari dua jawaban itu cukup mewakili ya. Yang lansia itu dominan lupa, yang dengan penyakit kronis mungkin sudah bosan minum obat, sudah bosan dengan kondisinya kok nggak sembuh-sembuh, atau mungkin nggak yakin dengan pengobatan yang digunakan, sehingga dia mulai melirik banyak cara pengobatan yang lain, entah itu cara pengobatan yang memang benar ataupun yang tidak benar. Dari yang rasional mungkin dengan pengobatan obat tradisional yang terregistrasi di BPOM atau fitofarmaka, atau misalnya pengobatan alternatif yang juga mungkin ada praktisinya, misalnya akupuntur dan sebagainya, sampai mungkin menggunakan terapi-terapi yang tanda petik obatnya tidak terregistrasi di BPOM misalnya begitu. Jadi penyakit kronis itu masalahnya banyak. Seperti misalnya seorang pasien stroke ya. Pasien stroke itu kenapa kok dia marah terus? Orang stroke itu kan terhalang mobilitasnya ya. Padahal setiap orang itu dilahirkan untuk selalu beraktivitas, untuk selalu bergerak. Bayangkan seseorang yang stroke itu, kalau dia misalnya seorang yang aktif, biasa dari pagi sampai malam dia bekerja, atau paling enggak dia ada punya selalu bisa bergerak dari sana ke sini gitu ya, tiba-tiba harus berada di tempat tidur, tidak bisa bergerak, ataupun kalau bisa berjalan pelan-pelan harus dibantu dengan alat bantu kalau misalnya sudah mulai mendekati sembuh. Berarti kan dia emosi karena apa ya, kok saya tidak bisa jalan, kok saya harus tergantung orang lain. Dia emosi. Nah, karena emosi mungkin terus jadi tekanan darahnya naik. Karena emosi dikasih tahu mungkin juga sulit. Nah, ini contoh ya, orang dengan penyakit kronis yang dengan kondisinya dia menjadi bosan dengan kondisinya. Atau orang penyakit TBC harus minum obat 6 bulan, kok lama sekali ya. Nah, ini hal yang penting yang jadi kita harus mulai membayangkan Anda sebagai calon-calon apoteker, kalau Anda berhadapan dengan orang itu pasti perilakunya macam-macam ya, perilakunya macam-macam dan unpredictable, tidak bisa diceritain seperti saya hanya cerita seperti ini, mungkin Anda nggak paham ya kenapa orang stroke mudah marah, kecuali Anda pernah bertemu dengan orang stroke atau pernah anggota keluarga yang stroke, sehingga menjadi tahu, loh ya betul ya yang dikatakan itu emosi, hipertensi, marah, dan seterusnya ya, itu hal konsekuensi logis dari suatu penyakit, sehingga memang tidak mudah untuk memberikan layanan home pharmacy care untuk pasien dengan penyakit kronis, lansia, apalagi lansia dan penyakit kronis misalnya demikian ya. Nah, kelompok pasien yang menggunakan itu kriteria lebih dalam lagi apa? Satu, lansia, obat kronis seperti obatnya apa? Sudah dibatasi oleh Permenkes ini. Kardiovaskuler, diabetes, tuberkulosis, asma, dan obat untuk penyakit kronis yang lain. Itu kriteria nanti lebih detail lagi ada. Ya. Jadi yang harus di-maintain ternyata obat penyakit-penyakit yang sebetulnya Anda juga familiar sehari-hari. Penyakit kardiovaskuler contohnya hipertensi ya. Itu ya contoh ya. Nah, diabetes ya jelas diabetes, tuberkulosis, ada asma. Ya, sesuatu yang mungkin ada di sekitar Anda. Dan kalau Anda membaca review BPJS, penyakit hipertensi dan diabetes itu 80% terjadi di vaskes tingkat 1. Jadi orang Indonesia mayoritas penyakitnya adalah hipertensi dan diabetes. Ya. Kira-kira bisa bayangin enggak? Mengapa toh
saat ini orang cenderung sakit hipertensi dan diabetes? Yuk silahkan, yuk, ada yang mau jawab nggak? Pola makan yang kurang sehat. Pola makan yang kurang sehat. Apa contoh pola makan yang kurang sehat? Boba? Atau pedes-pedes level 1 sampai 10? Atau gimana? Gimana? Makan yang tidak sehat seperti apakah? Misalnya seperti junk food gitu, Pak. Junk food. Kalau misalnya berlebihan atau makan minuman, bisa boba kalau misalnya terlalu berlebihan Terlalu itu kan sering ya. bisa. Iya. Betul ya. Ya, saya kalau melihat anak-anak muda sekarang jajan itu pusing ya. Pedas level 1 sampai 10. Makanya sekarang sering sekali dijumpai anak-anak usia 23, 22, anak-anak kuliah itu perutnya bermasalah. Ada yang mah, ada yang GERD, macam-macam, tidak karu-karuan. Ya, ditambah stres tinggi ya, stres tinggi karena mereka kurang gerak misalnya begitu ya. Apa-apa bisa dikelola melalui jari, mau beli makanan tinggal pakai jari, GoFood datang ya, macam-macam. Itu ternyata mengubah perilaku kesehatan kita. Kita tidak pernah bergerak dari rumah kita, tapi semua makanan, semua barang, semua pakaian atau apapun bisa dibeli. Itu ternyata membuat mobilitas kita makin berkurang ya. Otomatis gangguan-gangguan banyak penyakit juga akan mulai muncul ya, misalnya seperti itu ya. Daring 2 tahun itu banyak juga mulai gangguan mata ya. Ya, seperti saya juga mengalami juga ya, tapi ya nggak ada pilihan. Nah teman-teman sekalian ya, kalau Anda nanti jadi apoteker dan berminat terjun di farmasi klinik ya, di bidang klinik misalnya membuka apotek ya, Anda sudah harus mulai mencermati kondisi yang ada di masyarakat kita saat ini. Kira-kira apa ya penyakit yang selalu terjadi, nantinya akan terjadi di masa mendatang. Harus mulai dicermati sehingga obatnya apa ya, misalnya begitu. Ya, ini hal-hal penting yang kita harus tahu. Misalnya sekarang kondisinya pandemi ya. Kondisi pandemi, kita tidak pernah tahu pandemi akan berakhir kapan. Diprediksi ilmiah baru tahun 2024 mulai pulih ya. 2024 ya, ini masih 2 tahun lagi. Berarti 2 tahun ke depan itu obat-obat vitamin dan kawan-kawan pasti masih menjadi primadona. Nah, ini hal yang penting yang bisa kita cobakan untuk memprediksi kira-kira apa. Sehingga pengetahuan tentang vitamin Anda harus bagus dan sebagainya ya. Ini contoh ya, ini hanya untuk membayangkan saja. Jadi apakah nanti yang kita fokuskan pada home care itu hanya kardio, diabetes, TB, asma dan lain? Kita nggak tahu. Kalau Permenkesnya memang mengatakan demikian. Bisa jadi ini tetap dan ditambahkan penyakit lain juga bisa. Tapi inilah saat ini yang dominan di Indonesia. Tuberkulosis menurut review BPJS setiap tahun itu ternyata selalu ada penambahan pasien baru untuk tuberkulosis. Ya, walaupun puskesmas sudah menjadi komitmen pemerintah untuk menjadi garda terdepan penanggulangan TBC, tapi ternyata TBC juga masih selalu ada. Ya. Ini juga prospek untuk home pharmacy care. Nah, lalu pelayanan kefarmasian di rumah oleh apoteker diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pemahaman tentang pengobatan dan memastikan bahwa pasien yang di rumah dapat menggunakan obat dengan benar. Rational drug use. Ya, jadi banyak terapi obat itu gagal karena banyak yang tidak menggunakan dengan cara yang benar atau tidak mengikuti aturan pakai, tidak mengikuti petunjuk dari profesional kesehatan dan lain-lain. Orang Indonesia lebih percaya untuk mencari sendiri informasi, lalu membeli obat sendiri, apalagi akses internet semakin luas, membeli obatnya juga bisa dengan mudah, nggak bisa di tempat A, cari di tempat B misalnya begitu, ya kalau di online itu seperti itu. Ini hal yang tanda petik juga memprihatinkan, ya. Itu seperti itu ya. Tapi kalau misalnya
teman-teman nanti punya passion untuk mendampingi mereka dengan baik, teman-teman akan belajar sangat banyak sekali dari para pasien ini, seperti itu ya. Nah, Permenkes 73 mengatakan bahwa untuk pasien lansia, pasien yang menyebabkan kronis itu, nah, apa jenis pelayanannya? Lalu penilaian atau assessment yang terkait dengan obat, identifikasi kepatuhan pasien, pendampingan pengelolaan obat dan atau alkes di rumah, konsultasi masalah obat atau kesehatan secara umum, monitoring pelaksanaan, efektivitas dan keamanan penggunaan obat berdasarkan catatan obat pasien, dan dokumentasi pelayanan kefarmasian di rumah. Ini sebetulnya Permenkes ini sudah berpikir jauh ke depan, teman-teman. Jadi Permenkes ini sudah melihat kebutuhan banyak di depan. Apa kebutuhannya ya? Karena perilaku masyarakat di Indonesia itu yang terkait penggunaan obat yang benar itu masih kurang, maka betul ya ada assessment yang berhubungan dengan obat. Sumber utamanya yang menyebabkan terapi obat gagal yaitu kepatuhan pasien, maka perlu identifikasi kepatuhan pasien. Pendampingan pengelolaan obat dan atau alkes di rumah. Orang awam tidak akan pernah melihat expire date-nya kapan. Itu contoh sederhana. Nah, jadi dia punya obat disimpan, nanti kalau dia sakit ya ambil aja obat itu lagi misalnya, tapi dia tidak pernah cek ini expire atau enggak. Itu kan pengelolaan obat juga ya. Lalu monitoring pelaksanaan, efektivitas dan keamanan penggunaan obat, mereka nggak terlalu tahu. Efek sampingnya seperti apa mungkin juga nggak terlalu peduli. Di sini ingin dikembangkan apa? Catatan obat pasien, namanya personal medication record. Kalau kemarin yang saya presentasikan adalah patient medication record, tapi ke depan itu arahnya adalah personal medication record. Nah, mungkin teman-teman akan ada pada proses adaptasi antara PMR sebagai patient medication dan PMR sebagai personal medication record. Ya, ini yang harus dipahami adalah itu. Nah, sekarang home pharmacy care itu adalah layanan namanya home pharmacy care ya. Kalau home care itu lebih besar lagi tentunya dengan profesi kesehatan lain. Kalau kita sebut sebagai home pharmacy care atau layanan residensial farmasi, itu layanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker dengan cara melakukan kunjungan ke rumah pasien dengan tujuan umum untuk mencapai keberhasilan terapi obat. Ya, namun masih banyak apoteker yang tidak melaksanakan layanan kefarmasian ini, ya, walaupun ini merupakan standar kefarmasian di apotek. Ya, selain itu, alasan yang lain adalah ketiadaan metode pelaksanaan home care-nya itu seperti apa. Ya, saya boleh cerita sedikit ya. Kalau dari banyak riset yang sekitar tahun berapa ya? Tahun 2006 sampai 2010 ya. Waktu pakai standar pelayanan kefarmasian di apotek yang 2004 ya. Itu memang home pharmacy care itu rata-rata belum dilakukan. Tapi waktu mulai penelitian tahun 2017 ke atas, dari waktu ke waktu, itu layanan home pharmacy care rupanya sudah menggeliat ya. Sudah ada apotek yang melakukan home pharmacy care. Ya, caranya bervariasi seperti yang saya ceritakan kemarin. Mungkin ada apoteker-apoteker muda yang membentuk WhatsApp group untuk pasien-pasien hipertensi, diabetes atau apa. Disitulah sebetulnya juga mulai terjadi home pharmacy care, karena kalau home pharmacy care dimaknai sebagai kunjungan secara fisik ke rumah, itu tentunya itu saat ini mungkin menyulitkan. Karena apa? Satu, pandemi COVID. Yang kedua, seandainya tidak ada pandemi pun waktunya itu habis. Saya akan ceritakan nanti waktunya habis itu kenapa. Sehingga salah satunya hal yang paling praktis adalah melakukan komunikasi melalui WhatsApp group, Telegram group, atau apapun. Sebagai sebuah atau ada komunikasi dengan Japri dalam WhatsApp misalnya gitu, lalu kita bisa komunikasi. Itu mungkin sebuah layanan home pharmacy care yang menurut saya bisa menggantikan kunjungan secara fisik ke rumah. Mengapa kunjungan fisik secara ke rumah itu walaupun nggak ada pandemi itu makan waktu ya? Saya punya pengalaman dengan teman-teman mahasiswa S1 bimbingan saya yang membuat pedoman pelaksanaan layanan kefarmasian home care ya. Jadi kan ada ketiadaan metode nih, lalu kita bikinkan metode pelaksanaan. Ada 4 mahasiswa ya yang sudah melakukan sekitar tahun berapa ya, 2018 mungkin 2018 ya, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Mereka melakukan kunjungan 4 kali
ya, seminggu sekali mencari data ya. Jumlah pasiennya hanya 5 sih, jadi mereka sebenarnya melakukan kunjungan 20 kali ya. Itu seperti itu. Didampingi oleh apoteker muda yang bersedia untuk mendampingi mereka untuk melakukan home care. Kalau mahasiswa kan nggak boleh home care, mereka nggak punya wewenang, tapi karena ditemani oleh apoteker yang praktek, itu boleh, karena sebagai riset dia boleh menggali informasi. Kalau ada hal yang keliru nanti akan dibetulkan oleh apotekernya. Ternyata teman-teman ya, ternyata kita home pharmacy care itu datang dengan niatnya satu, yaitu mengetahui permasalahan penggunaan obat yang dialami oleh pasien. Waktu itu hipertensi, diabetes, asma, dan hiperkolesterol ya, sendiri-sendiri ya, itu sendiri-sendiri seperti itu. Ternyata dalam pertemuan-pertemuan tersebut, pasien itu kalau ditanyain tentang obat ya bisa menjawab, tapi selalu akan ada diskusi ke arah penyakit ini seperti apa. Nah, hal ini memang tidak mudah ya, karena kita yang datang adalah apoteker. Bercerita tentang penyakit itu bukan sesuatu hal yang mudah. Dan kita juga sudah dari SOP-nya untuk pelaksanaan riset itu juga kita harus bertanya terkait permasalahan penggunaan obat. Yaitu ya, obatnya diperolehnya berapa jumlahnya, dari mana, ya, setiap hari diminum berapa kali, apakah teratur, merasakan efek seperti apa. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan searah ke sana-sana, cukup banyak pertanyaannya. Tapi mereka selalu mengarahkan ke penyakit. Bahkan salah satu pasien hipertensi, memang kalau saya makan daging kambing itu nanti tensi saya naik apa tidak. Tentunya nggak mudah untuk menjawab pertanyaan ini ya. Kalau hanya jawaban-jawaban berdasar pengalaman tetangga kanan kiri ya gampang. Tapi kan kita harus menjawab berdasarkan evidence. Nah, ini yang tidak mudah. Jadi dalam 2 pertemuan pertama itu anak-anak selalu bercerita, para pasien itu sering bertanya tentang penyakit, Pak. Ya, kami kan juga tidak sepenuhnya paham sekali, karena kami datang ke situ dengan pengetahuan tentang obat. Tidak apa-apa, dicoba terus. Artinya baru mulai pertemuan ketiga pasien itu sadar bahwa yang dihadapi itu adalah apoteker. Lalu dia mulai intens bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait obat. Nah, dalam pertemuan-pertemuan ini secara fisik ini ya, baru mulai pada pertemuan keempat ya, kita nggak bisa pertemuan lebih lanjut lagi karena masalah waktu untuk riset ya. Ternyata baru pada pertemuan keempat itu pasien itu baru merasa tune in ya, baru merasa bisa ngobrol nyaman dengan para apoteker ini. Ya, kesimpulan waktu itu risetnya itu adalah seperti itu. Ya, itu memang tidak mudah, namanya yang melakukan aja mahasiswa S1 ya. Tapi kita membayangkan ya, seandainya itu bisa dimulai pun dari pertemuan kedua sudah lancar, enak. Setiap kali pertemuan itu memakan waktu 2 jam. Ya, bisa dibayangkan kalau home pharmacy care itu sebagai layanan yang fisik ya, fisik yang memang harus bertemu saat ini di luar kondisi pandemi, itu alokasi waktunya cukup panjang. Nah, itulah sebabnya mengapa banyak apoteker yang juga sulit kalau meluangkan waktu. Misalnya kita sudah kerja dari jam 8 sampai jam 4, lalu jam berapa harus home pharmacy care, itu nggak mudah. Nah, jadi paling tidak Anda mendapatkan sebuah informasi mengapa home pharmacy care sampai hari ini belum sepenuhnya bisa berjalan dengan bagus. Walaupun untuk teman-teman yang memiliki passion di situ, 2 jam itu nggak masalah sih Pak, untuk ngobrolnya memang menyenangkan. Dan kami mendapatkan feedback banyak tentang bagaimana cara membuat masyarakat itu paham tentang obat. Yaitu kalau mau berpikir dari sisi yang lain ya, dari sisi yang positif. Nah, ini home care kita kondisinya adalah seperti itu teman-teman ya. Walaupun kita sudah cobakan ada metodenya, tapi juga tidak mudah untuk mengangkat ini menjadi sebuah dokumen misalnya begitu ya. Nah, tujuannya apa? Ada tujuan umum keberhasilan terapi obat, karena terapi obat ini kalau tidak berhasil maka ya repot ya orang memberikan obat. Tujuan khususnya adalah pendampingan ya, pendampingan untuk mendukung efektivitas, keamanan, dan kesinambungan pengobatan ya.
Efektivitas dan keamanan kita sangat paham dengan dua kata kunci itu. Kesinambungan jangan lupa. Ya. Pasien degeneratif harus mendapatkan terapi sesuai dengan waktu yang sudah dirancanakan oleh dokter tentunya. TBC 6 bulan. Ya 6 bulan itu harus sinambung. 6 bulan itu berarti pasien harus mau datang misalnya ini ke puskesmas untuk mengambil obat. Obatnya yang diambil juga harus tersedia. Waktu mengambil obat diberikan informasi dan sampai di rumah dia harus meminum obat atau anggota keluarga yang bertindak sebagai PMO, pengawas minum obat, maka akan segera selalu mengajak dia untuk patuh minum obat. Bayangkan, nah kita bicara kesinambungan itu sudah cukup kompleks ya. Dia harus tahu mengambilnya kapan, sewaktu diambil jumlahnya berapa, tentu dia akan ditanyain laporannya seperti apa, diberi informasi tindak lanjutnya, sampai rumah dia harus mematuhinya. Ya, kalau dia lansia harus ada PMO-nya. Ya, jadi ini adalah kesinambungan pengobatan adalah sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Belum mungkin dia tidak tahu persis apakah obat itu efektif apa tidak, aman apa tidak, ya mungkin bisa jadi bisa lupa. Ada pasien diabetes umur 80 tahun, saking taatnya minum obat, dia itu kalau habis makan selalu minum obat. Sehingga yang harusnya minum obat 2 kali sehari menjadi hari itu 4 kali sehari, sehingga dia dijumpai mengalami kondisi hipoglikemi pada suatu sore waktu anaknya baru pulang. Ya, ini hal yang penting. Jadi kita ngomong minumnya 2 kali sehari aja ya, Eyang ya. Oh ya. Oh ini habis makan, ya habis makan. Padahal Eyangnya ini selain makan makannya itu 3 kali kan diingatkan makan pagi sama makan malam ya, minum obatnya. Dia tengah-tengah kadang ngemil. Nah, kalau ngemil makan makanan kecil terus dia langsung minum obat ya. Yang diingat hanya satu, setelah makan minum obat. Nah, ini sebuah contoh fakta bahwa bicara dengan lansia itu nggak mudah. Itu seperti itu ya. Kalau terwujudnya komitmen, keterlibatan, dan kemandirian pasien dan keluarga dalam penggunaan obat dan atau alkes yang tepat ya. Lansia harapannya ada yang menemani. Sehingga tidak hanya pasien yang dididik, tapi juga keluarganya. Lebih tinggi lagi, tujuan khususnya adalah ada kerjasama antara profesi kesehatan, pasien, dan keluarga. Ya, ini adalah hal-hal yang sudah diatur di Permenkes 73 2016 dan menurut saya ini adalah pola pikirnya maju sekali gitu. Manfaatnya bagi pasien jelas terjamin keamanan, efektivitas, dan keterjangkauan biaya pengobatan ya. Baru data tahun berapa menunjukkan bahwa baru 19% masyarakat yang tahu bahwa TBC itu bisa berobat gratis di puskesmas. Itu artinya apa ya? Kita kalau bertemu dengan pasien TBC ya untuk dia bisa menjamin kontinuitas obatnya ya silahkan berobatnya ke puskesmas saja. Terjamin obatnya selalu ada, waktunya kapan ketemu, komunikasi. Mungkin ada kader PMO yang dididik oleh puskesmas. Karena sekarang puskesmas kita bagus, bersih ya. Bersih dan rapi ya. Itu seperti itu ya. Semoga teman-teman juga mau berobat ke puskesmas ya, pakai vaskes 1. Tapi kalau puskesmasnya sudah terlalu penuh ya jangan ngoyo ke situ, bisa ke dokter keluarga yang lain ya. Meningkatkan pemahaman dan pengelolaan penggunaan obat, terhindarnya reaksi obat yang tidak diinginkan, terselesaikannya suatu masalah ya. Bagi apoteker kalau bisa melakukan layanan residensial, kompetensinya pasti meningkat. Yang kedua yang diperlukan adalah pengakuan profesi kita oleh masyarakat, baik masyarakat kesehatan, masyarakat umum, dan pemerintah ya. Terus ada terwujudnya kerjasama antar profesi kesehatan. Nah, kita sekarang masuk ke lebih dalam lagi teman-teman. Kriteria pasien yang memerlukan home care. Coba dibaca dulu secara singkat ya. Di nomor 1 itu penyakit kronis. Nomor 2 pasien dengan terapi jangka panjang.
Yang ketiga, pasien dengan risiko misalnya usia di atas 65 tahun dengan ABC-nya adalah minum 6 macam obat lebih, minum obat 12 atau lebih, atau pasien minum 1 dari 20 macam obat yang telah diidentifikasi tidak sesuai dengan geriatri. Jadi pasien lansia ya yang minum salah satu dari 20, lansia mungkin penyakitnya tidak hanya satu ya, sehingga dia berpotensi juga minum salah satu dari 20 nama obat yang ada di sini. Itu harus di home care atau pasien dengan 6 macam diagnosis atau lebih. Jadi kriteria pasien memerlukan home care ini banyak, dan mayoritas akan bertemu dengan lansia atau dengan pasien dengan penyakit degeneratif yang mungkin lebih dari satu. 6 diagnosis berarti diagnosisnya macam-macam. 6 macam obat mungkin berarti diagnosisnya lebih dari satu, misalnya begitu. Ya. Nah, tahapannya ini saya tidak akan menjelaskan secara real. Tentunya ada proses perizinan dulu. Prinsipnya itu ya, ada perizinannya. Mau nggak ditawarkan, mau atau tidak, dan tentunya kita tidak sembarangan memilih pasien yang home care ya. Jadi memang dia sudah rutin datang ke apotek kita gitu ya. Terus dia juga punya keinginan kuat untuk sembuh berdasarkan terapi obat yang dilakukan ya, tidak bosan untuk minum obat. Ini adalah orang-orang yang cocok untuk di home care juga. Tapi seandainya kita juga tahu bahwa dia terlalu banyak problem dalam penggunaan obat ya, kita harus mencoba juga melakukan home care, walaupun mungkin tingkat keberhasilannya butuh waktu yang cukup panjang. Itu seperti itu ya. Jadi ada persetujuan, ada informed consent, lalu mengkomunikasikan kapan waktu yang cocok, kemudian bisa bertemu di sana ya. Ini kalau Permenkesnya mintanya adalah bertemu one by one. Itu seperti itu. Nah, memang pertemuan secara fisik ya, bertemu secara langsung itu memang masih diyakini sebagai suatu bentuk proses pendampingan yang paling baik ya. Manusia bertemu dengan manusia itu sesuatu proses yang baik ya. Seperti yang kita alami dalam 2 tahun ini ya, pertemuan hanya melalui daring, tentunya banyak yang meleset kan teman-teman. Tentunya teman-teman harus menyadari tentang hal itu ya. Bagaimana pemahaman kita tentang sesuatu itu bisa jadi akan sangat berbeda kalau kita bisa bertemu langsung dengan orang yang menjelaskan, misalnya begitu ya. Saya juga menyadari, saya cerita seperti ini ya, dengan teman-teman yang pakai laptop atau pakai HP, bisa dimaknai dengan mudah, bisa tidak didengarkan, atau bisa ya kapan-kapan saya mungkin bisa deh. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi itu ekspresinya pasti akan bermacam-macam. Tapi inilah risiko dari sebuah ketidakadanya tatap muka. Walaupun tadi saya mengatakan bahwa home pharmacy care saat ini mungkin bisa diwakili oleh miniatur interaksi dalam WhatsApp secara japri atau dalam komunitas grup, tapi hasilnya bagaimana kita belum pernah mendapatkan penelitian tentang itu. Tapi kalau yang bertemu secara langsung face to face itu memang dampak positifnya lebih banyak untuk pasien tersebut dalam hal penggunaan obat dengan cara yang benar. Termasuk apotekernya yang melakukan kunjungan face to face ini juga kompetensinya meningkat dengan tajam. Ya, ini hal yang penting yang teman-teman juga harus tahu adalah seperti itu ya. Ini contoh form untuk home care, ini bikin sendiri aja enggak apa-apa teman-teman ya. Sini ada identitas, nama, alamat, umur, alergi obat, lalu kita gali dulu ya, kemarin responding to symptom sama medication taking history ya, itu yang kemarin kita sampaikan, itu adalah sesuatu yang dipakai juga pada kondisi ini ya. Anda harus bisa menggali gejalanya apa, Anda harus bisa menggali medication atau terapi obat yang pernah digunakan itu apa, ada permasalahan tidak dalam menggunakannya. Nah, ini semuanya ada di kolom yang kiri ini ya. Lalu tindakan apotekernya sebagai solusi apa, berikan informasi atau edukasi atau follow up-nya seperti apa. Ya, itu seperti itu. Ini contoh dokumentasi yang menurut Permenkes
home pharmacy care, tanggal kunjungan, catatan pelayanannya. Jadi ini malah lebih simpel lagi dibandingkan dengan yang saya sampaikan ini. Itu lebih simpel lagi ya. Tapi tidak ada aturan khusus seperti itu. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini tidak usah. Ya ini tadi contoh yang memakai handphone ya, yang interaksi melalui media sosial, ini sangat penting ya. Nah ini ada lagi yang dokumentasi pemantauan terapi obat ya. Melakukan layanan home care itu otomatis juga melakukan pemantauan terapi obat, otomatis ya. Cerita banyak, responding to symptom, cerita tentang medication, keluhan penggunaan obat, itu sekaligus kita memantau terapi obat. Jadi kalau seseorang apoteker melakukan kunjungan home pharmacy care, secara otomatis dia juga akan melakukan pemantauan terapi obat secara otomatis ya. Jadi dengan problem based learning yang home care ini, otomatis kita akan belajar home care-nya sendiri, pemantauan terapi obat, sama yang kuning ini formulir monitoring efek samping obat ya. Ini seperti itu ya. Oke. Nah ini ada kasus, tapi saya tidak akan menceritakan kasusnya ini dulu ya, tidak usah dulu, sebentar. Saya akan beralih dulu ke sini ya, kita akan beralih dulu ke sini. Ini PCNE ya, Classification for Drug Related Problem ya. Ini PCNE versi 9 ya, versi 9. Kalau Anda semua sudah mengikuti praktikum PIO, pasti sudah mendapatkan ini ya. Ini PCNE yang dalam bahasa Inggris, tapi saya juga secara tidak sengaja mendapatkan PCNE dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan ya. Kita akan menerjemahkan melakukan ini dalam 2 bahasa ya, ceritanya begitu ya. Kita lihatkan dulu formulir aslinya, kemudian nanti kita akan lihatkan juga dalam bahasa Indonesianya ya. Oke, ya ini silahkan dicermati lebih dulu ya. Kita tadi beranjak, kita seolah-olah bertemu dengan pasien yang sudah kita pilih sebagai untuk layanan home pharmacy care, misalnya begitu ya. Jadi kita melakukan apa namanya, tanya jawab, keluhannya apa, atau istilahnya responding to symptom yang dialami apa, kemudian medication taking history, obat yang dipakai apa saja, itu kita tanyakan dan sebagainya. Kita tentunya ngobrol-ngobrol sebagai identitas, symptom, medication taking history, gaya hidup ya, macam-macam lah, gaya hidup, pekerjaan, semua dikumpulkan secara lengkap. Nah, dalam Permenkes tersebut adalah kita dalam home pharmacy care yaitu hanya bertanya satu hal, yaitu menemukan permasalahan penggunaan obat ya. Ingat-ingat kata-kata itu. Permasalahan penggunaan obat. Nah, karena kita mengikuti PCNE ya, PCNE hanya salah satu tool ya. Jadi jangan dianggap ini satu-satunya, tidak. Ini untuk memudahkan kita bekerja saja ya. Permasalahan penggunaan obat itu dalam PCNE ini disebut sebagai problem. Baik problem yang nampak atau yang potensial terjadi. Ya, problem yang fakta dijumpai atau yang potensial terjadi. Ini yang penting adalah itu. Wes mendung. Oke. Nah. Ya, sebentar ya, sebentar. Saya off sebentar. Sebentar.
Maaf terjeda sebentar. Kita lanjutkan. Nah, sudah kelihatan ya? Oke, sebentar. Saya ulangi. Jadi, permasalahan penggunaan obat menurut PCNE itu yang disebut sebagai problem. Problem itu bisa faktual, dijumpai pada saat assessment, atau potensial yang mungkin akan terjadi di masa mendatang. Problemnya yang utama hanya ada dua, yaitu P1 dan P2. P itu problemnya. Terkait efektivitas pengobatan atau treatment effectiveness, atau terkait dengan keamanan pengobatan yang P2 atau treatment safety. Ya. Kalau tidak bisa digolongkan di P1 dan P2, maka disebutnya P3 lain-lain. Ya. Yang disebut sebagai treatment effectiveness adalah adanya dalam kurung potensial problem, tadi adalah problem nyata atau problem yang potensial terjadi akibat kurangnya efek dari pengobatan yang diterima. The lack of effect. Ya, lack itu berarti kurang ya. Entah kurang atau tidak efektif. Tapi kalau treatment safety terkait dengan patient suffer atau sesuatu yang tidak nyaman yang dijumpai pasien atau apa yang akan terjadi akibat adanya adverse drug event. Semacam adanya resiko efek samping dan sebagainya. Anda sebaiknya membaca modul penggunaan obat rasional dari Kemenkes 2019 supaya menjadi tahu adverse drug event itu apa menurut definisi dari Kemenkes tahun 2019 ya. Dalam bahasa Indonesia problem ini disebut sebagai masalah ya, disebut sebagai masalah. Hingga kodenya M1 sama M2 yaitu efektivitas terapi dan keamanan terapi, atau M3 itu lain-lain ya, sama ya, pengkajiannya itu sama ya. Nah, ini kita lihat secara umum dulu ya. Tapi nanti kita akan melihat treatment effectiveness itu apa saja. Ini ada macam-macam ya. Tapi kita akan overview dulu secara singkat ya. Kalau Anda sudah menemukan permasalahan penggunaan obat yaitu terkait dengan efektivitas terapi atau keamanan terapi atau di luar kedua itu, maka kita akan bertanya, apa yang menyebabkan terjadinya problem tersebut? Ya, saya ulangi, kalau kita sudah tahu problemnya itu ya, P1, P2 tadi, apa sih yang menyebabkan problem itu? Maka kausanya itu apa? Causes ya di sini ya, penyebab. Simbolnya C. Ya. Penyebab terjadinya obat tidak efektif atau penyebab terjadinya obat menjadi tidak aman atau lain-lain itu ternyata ada 9. Penyebab pertama terkait seleksi obat. Yang kedua terkait bentuk sediaan obat. Yang ketiga dose selection. Ini drug selection sama dose selection ya. Kalau drug selection berarti pemilihan obatnya, kalau dose selection terkait dengan perhitungan dosis yang diberikan. Ya, C4-nya terkait durasi pengobatan, C5-nya dispensing, penyiapan, ya, prescribing dan dispensing proses. C6 terkait penggunaan obat, C7 terkait pasien, C8 terkait patient transfer related, ya, misalnya transfer dari Vaskes 1 ke Vaskes 2, Vaskes 3 atau rujuk balik dan sebagainya. Ini C8 ini sudah mengadopsi BPJS dan sebagainya. Jadi kalau Anda melihat penyebab dari sebuah problem penggunaan obat, ini adalah sesuatu yang berjalan dengan sangat baik. Imajinasikan ya, dari pemilihan obat. Problemnya bisa dari pemilihan obat. Pilih amlodipin, pilih lisinopril, itu pemilihan obat. Lalu pemilihan bentuk sediaan, padat, cair, semi padat. Dose selection, perhitungan dosis. Treatment duration, lama terapi. Ya. Dispensing, penyiapan obatnya, ini lebih ke arah apotekernya. Drug use process,
ya. Drug use process, apakah dia mengikuti aturan pakai yang ada di labelnya atau di petunjuknya. Terkait pasien related, terkait individu pasien, behaviornya. Yang ke-8 terkait transfer, perpindahan dari vaskes 1 ke vaskes 2, obatnya terkomunikasikan enggak vaskes 2 ke vaskes 3. Kalau rujuk balik ke puskesmas, obatnya ada atau tidak. Nah, saya berhenti dulu di sini. Ada pertanyaan? Yuk silakan yuk, biar saya tidak kemana-mana. Karena waktu S1 semua proses pekerjaan Anda terkait ini itu sebetulnya masih belum bagus. Waktu di PIO itu kan sebetulnya semuanya belum bagus. Makanya di apoteker ini diulang lagi seperti kondisi di PIO dan hasilnya harus bagus. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Yuk, silahkan bertanya yuk. Saya udah ngomong sejam ya, capek juga ya. Silahkan. Ya, ada pertanyaan? Ya. Atau dalam bahasa Indonesia, penyebab itu P1 sampai P9 ya. Pemilihan obat, pemilihan bentuk sediaan, dosis, lama pengobatan, dispensing, penggunaan, pasien, proses pemilihan pasien tadi, transfer related dan lain-lain ya. Oke, sudah mudeng bagus. Lalu yang ketiga ini pokoknya cuma sampai ketiga ini. Kalau sudah tahu penyebab dari problem ini, maka plan intervention atau rencana tindak lanjutnya apa? Ada berbagai macam pilihan. Tidak perlu tindak lanjut, atau tindak lanjut pada level penulis resep, prescriber level, atau tindak lanjut pada level pasien, atau tidak lanjut pada level obat, atau yang bukan diantaranya. Ya. Kemudian yang ini kalau dalam bahasa Indonesia, intervensi pada tataran penulis resep, pasien, obat, aktivitas lain ya. Nah, penerimaan intervention acceptance itu kita harus membayangkan ya, plan intervention dari seorang apoteker terkait permasalahan penggunaan obat ya, yang karena PCN ini tidak hanya bisa dilakukan di home pharmacy care, tapi dengan kerjasama farmasi dengan profesional kesehatan lain juga bisa dilakukan. Maka apakah intervensi itu diterima atau ditolak ya. Intervensi yang kita sarankan itu bisa diterima, bisa juga ditolak, baik oleh, kalau kita intervensinya kita sampaikan ke dokter at prescriber level ya bisa diterima, bisa ditolak. Pada pasien pun intervensi kita bisa diterima atau ditolak. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Jadi kita harus berpikir semua plan intervention yang kita berikan itu kita harus berpikir dua kemungkinan. Kalau saya sarankan ini kira-kira diterima atau ditolak ya. Kalau saya sarankan itu diterima atau ditolak ya. Anda harus berpikirnya jauh. Tidaknya berpikir yang penting saya menyarankan. Masa bodoh ditolak apa tidak. Ya Anda nggak akan tambah pinter kalau seperti itu. Kita harus berbasis tujuan. Tujuannya adalah intervensi saya semoga diterima. Kalau diterima, ini kita bisa melihat progresnya, kemajuan pengobatannya, sehingga kita menjadi lebih tahu ilmu kita makin maju atau tidak. Kalau intervensi kita ditolak, kita harus berpikir juga, karena saya yang tidak bisa memberikan informasi dengan benar, dengan baik, dengan data yang valid, atau dengan data termutakhir, atau memang sananya yang memang tidak menerima, tidak mengakui saya. Ada beberapa kemungkinan itu. Kalau kita jatuh pada misalnya ternyata saya kurang, pengetahuannya kurang misalnya gitu, pengalaman saya kurang, yaitu sebuah bentuk feedback supaya kita bisa berefleksi, memang saya itu kemampuannya kurang, mari belajar lagi. Nah itu seperti, jadi karena ada long life learner ya, apoteker tidak boleh berhenti belajar, karena obat memang sangat
cepat perubahannya seperti itu ya. Dalam bahasa Indonesianya intervensi diterima atau ditolak ya. Oke. Lalu kita masuk ya, kalau kita menyatakan problem ya, tadi kita bilang problem di sini ya. Problem P1, P2. Ya. Lalu apa yang termasuk P1? Apa yang termasuk P2? P1 terkait apa tadi? Efektivitas terapi. Efektivitas terapi problemnya ada 3. Obat tidak berefek, atau efek obat tidak optimal, atau ada gejala atau indikasi yang belum diterapi. Ya, Anda ada orang cerita, saya sudah menggunakan obat diabetes nih, glimepiride sama metformin, dosis sekian, aturan pakainya sekian. Tapi kok glukosa darah saya harian saya seperti ini, terus HbA1c-nya sekian. Ya mungkin masuknya P11 atau P12. Tapi kalau ceritanya lain, misalnya saya kok saya kok rasanya kaki saya kebas ya, kok kesemutan ya. Udah dikasih obat apa? Ini yang ada obatnya cuma metformin sama glibenclamide. Oh, untuk kebasnya belum. Oh, belum. Wah, itu untreated symptom or indication. Jadi bisa masuk P13. Kalau terkait treatment safety ya cuma satu, adverse drug event yang mungkin terjadi, misalnya ASCVD risk ya, risiko sakit jantung di masa mendatang, misalnya bagi pasien diabetes, kolesterol yang merokok dengan masif. Nah, itu hal yang penting yang harus kita lihat juga. Atau ada yang lain-lain. Selain treatment effectiveness ataupun treatment safety. Apa itu? Pasien tidak ngomong di sini, tidak ngomong di sini. Tapi kok saya merasa obatnya ini terlalu mahal ya. Karena terlalu mahal, saya nggak mau minum obat. Nah, ini problemnya bukan karena dia tidak patuh, tapi karena obatnya mahal, dia jadi nggak mau beli. Problem with cost effectiveness of the treatment. Apa nggak ada sih obat yang lebih murah? Nah, orang cenderung akan mencari obat yang lebih murah. Ya, itu manusiawi ya. Kalau dengan obat yang lebih murah saja itu bisa sembuh, mengapa harus menggunakan obat yang mahal? Tapi semahal-mahalnya harga obat, kalau itu bisa menyembuhkan, itu tetap merupakan sebuah investasi bagi kesehatan kita sebagai manusia. Karena kesehatan kita lebih mahal dari apapun. Ini penting ini untuk kita ketahui ya. Ada problem cost effectiveness, kita harus mencoba mencarikan obat yang terjangkau. Jadi istilahnya saya cenderung tidak mengatakan obatnya murah atau mahal, carilah obat yang terjangkau sesuai dengan ekonomi dari pasien yang Anda hadapi. Tapi berikan penekanan pada mereka. Yang penting kalau tujuannya adalah kesembuhan, maka investasi terhadap kesembuhan itu tidak ada yang sia-sia. Ya, ini yang penting, yang Anda harus punya pegangan di situ. Atau P32, unnecessary drug treatment. Ada treatment obat yang sebetulnya tidak diperlukan. Atau ada unclear problem atau complaint yang selama ini nggak jelas. Nah, ini tadi problem yang hanya ada P1, P2, P3 menjadi P1.123, P21, dan P31 sampai P33. Kalau Anda memakai bahasa Inggris, simbolnya problem itu P. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, M problemnya. M11, M12, M13 ya. M itu dari masalah. Ya, tadi sudah saya terjemahkan sebetulnya dari bahasa Inggris tadi ya. Kita lanjut. Nah, ini ada
Potential problem sama manifest problem. Artinya apa? Ada problem yang mungkin saat ini belum terjadi sehingga kita sebut sebagai potential problem. Dan ada satu lagi yang namanya manifest problem atau problem yang sudah ada manifestasinya pada saat Anda bertemu dengan pasien tersebut. Ya, ini yang perlu kita ketahui adalah itu. Lanjut. Nah, tadi sudah tahu nih problemnya, effectiveness sama safety. Penyebabnya apa ya? Penyebabnya apa? The cause di sini. Tadi ada drug selection, drug form dan sebagainya, ada 8 ya, sudah kita coba. Ternyata masing-masing ada anunya lagi. Wah, ini luar biasa sekali. C11 sampai C17, wah ini banyak nih. Kayak bahasa Indonesia aja ya, biar lebih gampang. Yang penting paham kan. Nah ini terkait pemilihan obat ya, ada P11 sampai ini, kalau ini kan dia penyebab ya, penyebab, tapi di sini P di sini bukan problem loh ya. Jadi jangan sampai salah kode ya. Kalau Anda memakai yang nanti yang informasinya bahasa Indonesia ya pakailah yang istilah bahasa Indonesia. Kalau yang pakai bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Problem kalau di bahasa Inggris itu pakai C, nah, ini pakai P. Ya. P11 sampai P17 ya, sini. Drug related problemnya adalah pemilihan obat. Apa yang termasuk di pemilihan obat itu? Mungkin obat yang digunakan oleh pasien tidak sesuai guideline atau formularium. Mungkin pemilihan obat itu tidak tepat, termasuk kontraindikasi. Bisa juga tidak ada indikasi penggunaan obat atau kombinasi obat-obat antara obat-obat atau obat dan herbal atau suplemen itu nggak tepat. Ada duplikasi kelompok terapi atau bahan aktif yang tidak tepat. Ada indikasi baru dan obat belum diresepkan atau pengobatan tidak lengkap. Atau terlalu banyak kelompok terapi yang diresepkan untuk indikasi yang sama. Itu P17. Nah ini macam-macam ya, ini mulai dicermati ini ya. Ya, ada pemilihan bentuk sediaan, ini bentuk sediaan tidak tepat. Pemilihan dosis terlalu rendah, terlalu tinggi ya. Dosis itu ada 2 pemilihan dosis. Dosisnya terlalu rendah atau tinggi, atau pengaturan frekuensinya ada yang kurang, ada yang berlebih. Jadi kalau kita bicara dosis itu harus ada 2 yang diingat. Takarannya lebih atau kurang, frekuensinya lebih atau kurang. Ya, ini penting ya untuk diingat seperti itu. Lama pengobatan itu durasi. Seminggu, 2 minggu, bisa dilambangkan dengan diberikan 60 tablet 3 kali sehari, berarti 20 hari. Cukup enggak 20 hari itu? Lalu ada proses dispensing, obat yang diresepkan tidak tersedia, informasinya tidak ada, kesalahan kekuatan. Ini pada saat penyiapan obat di apotek, di sini proses dispensing ya. Terkait proses penggunaan obat, terkait dia memahami instruksi obat yang sudah diberikan, baik yang lisan maupun tertulis. Ya, terkait misalnya ya, P51 waktu penggunaan obat atau intervalnya tidak tepat oleh tenaga kesehatan. Penggunaan obat lebih sedikit dari pedoman pengobatan underuse atau lebih jarang under administrated. Ya. P53 penggunaan obat berlebih overuse atau berlebihan oleh tenaga kesehatan. Nah, ini semua ada di sini kriteria-kriterianya di situ. Ya, ada P64 ya, silakan nanti dibaca sendiri ya, yang penting dipahami ya. Atau obat tidak diminumkan atau tidak diberikan sama sekali ya, tidak diminumkan berarti kalau di TBC ada pengawas minum obatnya tidak diberikan. Atau tenaga kesehatan meminum atau memberikan obat yang salah kepada pasien. Macam-macam ini. Ya. Kalau pasien sendiri apa? Bisa jadi pasien secara sengaja menggunakan obat lebih sedikit atau tidak menggunakan sama sekali karena takut efek samping, ditakut-takuti ya, misalnya gitu. Pasien menggunakan obat lebih banyak atau penyalahgunaan obat yang tidak sesuai. Maksudnya penyalahgunaan obat itu peruntukannya nggak pas ya, bukan berarti untuk mabuk-mabukan, bukan begitu ya. Memutuskan untuk menggunakan obat yang tidak diperlukan, atau pasien mengkonsumsi makanan yang berinteraksi dengan obat ya, atau penyimpanannya yang tidak tepat, waktunya pemberian yang tidak tepat, secara tidak sengaja menggunakan obat dengan cara yang salah,
secara fisik tidak mampu menggunakan bentuk sediaan sesuai petunjuknya, dan seterusnya. Ya. Kalau masalah pemindahan pasien terkait rekonsiliasi obat, itu artinya dari vaskes 1 ke vaskes 2 dan sebaliknya ya. Kalau lain-lain terkait pemantauan outcome yang tidak tepat atau tidak bisa dilakukan. Nah, kita kembali ke yang bahasa Inggris, ada keunggulannya yang bahasa Inggris. Drug selection sama drug treatment ini ya. Ini kalau kita gede kan. Ya. Penyebabnya itu kalau yang satu dari seleksi obat, bentuk sediaan, seleksi dosis sampai treatment dosis, itu berarti masalah pada prescribing and drug selection. Ini dimensi besarnya adalah itu. Kalau kita bicara dispensing, berarti permasalahannya terkait dispensing. Ini terkait dengan apoteker waktu menyiapkan. Terkait drug use sama patient related terkait dengan penggunaan obat. Terus kalau terkait dengan pasien transfer related itu terkait dengan seamless atau terkait dengan proses perpindahannya. Itu seperti itu. Ya, contoh pasien tadi dijelaskan di dalam bahasa Indonesia. No medication reconciliation at patient transfer. Jadi waktu terjadinya transfer pasien ke vaskes, tidak ditanyain di sana sudah dapat obat apa ya. Sebaiknya dicatat, ada obat apa yang bisa digunakan. No update medication list available, ya, atau informasi obat yang digunakan tidak komplit atau ada yang ditutup-tutupi, ya. Pasien tidak menerima medication dari klinik sebelumnya, ya bisa jadi ini pasien transfer itu seperti itu. Kalau yang other ya yang lain-lain di sini. Nah, sepanjang kita bisa menentukan penyebab dari problem, ya kita ada ngomong dalam naskah bahasa Inggris ini ya, kita mengetahui drug related problemnya, ya, mengetahui penyebab terjadinya problem, maka kita akan bisa memberikan plan intervention. Nah ini pemberian plan intervention. Jadi mindset kita karena terkait dengan permasalahannya itu hanya bicaranya efektivitas dan keamanan, lalu drug related problemnya ada 8, lalu plan intervensinya ya yang besar hanya 3. Kita akan follow up kepada dokternya, atau kita follow up ke pasiennya, atau kita follow up terhadap obat yang kita permasalahkan tersebut. Kalau kita kemarin melihat screening resep ya, yang form screening resep yang ada di IAI tadi, bagaimana sikap apoteker kalau menjumpai drug related problem, kontak dokter perlu apa enggak, kalau perlu pertanyaannya apa, atau ke pasien pertanyaannya apa, istilahnya mengarah ke sini, at patient level atau at prescriber level. Dengan kita memahami PCNE ini, kita seolah-olah punya SOP ya, walaupun ini bukan SOP, tapi ini adalah pola pikir ya. Tapi seolah-olah kita sudah di drive, sudah diberi guidance, diberi petunjuk untuk memberi tahu arahnya. Problem penggunaan obat hanya 2, khasiat keamanan. Drug related problemnya ada 8. Lalu intervensinya yang utama 3, pada dokter, pada pasien, atau pada obat itu sendiri. Kalau kita memutuskan untuk berkomunikasi dengan dokter, apa yang dilakukan? Ada 4 tingkat itu kita lihat. Hanya memberitahu, dok, saya beritahu aja ya, kondisi pasiennya seperti ini. Prescriber inform only. Atau prescriber ask for information, bertanya kepada dokter, alasannya apa sih obat ini diberi? Atau mengusulkan suatu intervensi, atau mendiskusikan dengan dokter. I14 itu paling tinggi. Kita lihat di sini. Hanya memberi informasi, menanyakan atau mengkonfirmasi MTO, masalah terapi obat, problemnya itu. Atau intervensi diusulkan dan intervensi didiskusikan. Kalau Anda hanya mengusulkan I13, mungkin Anda belum memiliki sumber informasi yang kuat untuk bisa diskusi.
Itu bedanya ya. Nanti kalau Anda mengatakan I13, artinya saya hanya usul kok Pak dokter obatnya ini. Tapi Anda tidak membuka ruang diskusi. Bisa jadi karena kita kurang pengalaman, bisa jadi sumber informasi kita kurang. Tapi kalau Anda nantinya suatu saat sudah punya pasien, pengalaman penanganan pasien banyak, pengalaman screening resep yang luar biasa juga, mungkin Anda akan berani memberikan usulan sekaligus berdiskusi. Kalau misalnya dokternya, kok saya tidak cocok ya, tidak cocoknya di mana? Nah, itu seperti itu. Ya, ini prescriber level. Kalau pasien level, seperti apa kalau kita memberikan intervensi pada pasien? Konseling pada pasien, kalau kita anggap pasiennya paham nantinya, atau pakai tulisan written information kalau pasiennya kurang pendengaran misalnya begitu, atau pasiennya mudah lupa ya, atau pasiennya dikembalikan ya, ini siapa ini ya. Pasiennya dirujuk kembali ke penulis resep atau dikembalikan, Pak silakan konsul lagi lah ke dokternya supaya lebih jelas. Atau bicara pada family member atau anggota keluarga. Kalau intervensi kita lakukan pada diri kita sendiri atau at drug level, obat bisa diubah menjadi apa? Obat A ke obat B. Dosage change. Ya. Dosage change itu berarti apa? Dosage regimennya. Dosis, aturan pakai, frekuensi. Formulation. Dari bentuk sekian apa menjadi bentuk sekian apa. Instruction for use change tuh. Cara penggunaannya berubah. Drug dihentikan sementara atau di stop sama sekali. Atau obat disiapkan lagi yang baru. Ya, mengubah jenis obat, mengubah dosis, mengubah formulasi, mengubah aturan. Nah, ini pada tataran obat. Bahasa Indonesianya demikian. Lalu other intervention, ya mungkin yang lain, misalnya side effect reported to authorities terkait misalnya formulir meso tadi yang warna kuning tadi, ada laporan terhadap penggunaan obat yang merupakan efek samping, saya rasa ya, saya ada laporkan dalam bentuk form warna kuning tadi karena kejadiannya misalnya sering, yaitu side effect reported to authorities. Nah, ini masalah intervensi accepted. Kalau masalah diterima dan tidak terima, ada yang full implemented, ya, semua diterima tapi full diimplementasikan, parsial sebagian diimplementasikan, tidak terimplementasi atau implementasi tidak diketahui. Kita ini punya pola pikir yang sampai sekarang ya. Itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silahkan teman-teman kalau ada mau pertanyaan. Ini sesuatu hal yang saya berharap Anda bisa bagus ya. Bisa bagus supaya apa yang kemarin sudah pernah diperoleh di praktikum PIO pada semester 7 misalnya, dilihat lagi kesalahannya di mana. Ya, jangan ragu-ragu untuk melihat kembali ya. Saya pun mempelajari ini itu jatuh bangun juga, dalam arti diberi pelatihan sekali dua kali belum sepenuhnya mudeng juga. Setelah diberi latihan kasus, bertemu orang, oh begini caranya menulis. Ya, jadi jangan patah semangat ya, jangan patah semangat dalam menggunakan PCNE ini sebagai sebuah pola pikir yang nanti akan bisa mendrive Anda mengatasi semua kasus-kasus dalam bidang farmakoterapi. Kalau Anda punya pola pikir PCNE ini, ya semua kasus yang diberikan kepada Anda bisa latih sendiri dengan cara ini. Ya. Learn how to learn. Jangan belajar materinya, tapi belajarlah bagaimana cara mengelola materi tersebut untuk terselesaikan kalau itu sebuah problem. Nanti dalam bekerja ya, semua pekerjaan pasti ada problem. Kalau tidak ada problem, nggak perlu bekerja. Suruh robot aja yang mengerjakan kalau nggak ada problem. Kan gitu. Tapi manusia itu bekerja karena selalu ada problem dan kita memberikan solusi terhadap problem tersebut. Ini bedanya manusia sama robot. Robot itu sudah ada program solusinya. Dan program solusinya pasti kaku. Ya tidak,
Kalau ya kemana, tidak kemana, walaupun sudah ada fleksibilitas, tapi tidak sefleksi dari manusia itu sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kita yang punya anugerah otak dari Yang Maha Kuasa ini, kita merasa kalah dengan artificial intelligence. Toh yang menciptakan AI itu manusia juga. Jangan terus Anda merasa semuanya bisa diserahkan dengan itu. Ya. Anda harus bisa mengontrol AI itu, misalnya begitu. Yang penting adalah itu. Ya, jadi dengan kita berkomunikasi, dengan mengatasi problem, ya, ada fleksibilitas yang membuat kita makin mampu untuk mengatasi banyak masalah. Oke, ada pertanyaan kah? Silahkan kalau ada pertanyaan, saya menunggu. Kalau ada pertanyaan dulu terkait reviewnya atau terkait dengan PCNE-nya tadi, silahkan. Pak ingin bertanya. Angelina, silahkan. Di bagian intervensi obat, misalkan kita ingin mengubah obat, itu berarti bersamaan dengan intervensi prescriber bagian I1.3 atau I1.4 atau tidak perlu, Pak? Misalkan kalau mau kerjakan kasus. Oh, kerjaan kasus yang ini ya, at drug level ya, sebentar. Ya. Bentar. Ini kan maksudmu? Iya, Pak. Ya, ini kan. Pilihan intervensi kan yang utama, bahwa intervensi kita akan diberikan pada prescriber, pasien, atau drug level. Ini kan gitu toh. Misalnya Anda mengusulkan pada prescriber I13 untuk mengganti obat amlodipin dengan lisinopril, misal ya Mbak ya. Pak, ada kasus nih dengan amlodipin, kakinya bengkak dan dia sering kencing, malah mengganggu. Bagaimana kalau kita ganti dengan lisinopril? Pasiennya masih umurnya di bawah 55 kok. Artinya antara ACE inhibitor dengan CCB kan nggak apa-apa, saling menggantikan. Misalnya ada alasannya adalah gitu. Pilihannya apa Mbak Angel? Dokter bisa menerima atau dokter tidak bisa menerima, betul nggak? Betulkah, Angel? Iya, betul, Pak. Nah, betul. Ya, jadi tadi, dok, saya usul amlonya diganti lisinopril. Berarti setelah Anda melakukan I13, Anda buat, kalau di komputer, if ya. Bila intervensi diterima, maka Anda melakukan I31. Obat drug change from amlodipin to lisinopril. Otomatis kalau intervensi obat itu disetujui, maka dari amlo ke lisinopril pasti akan merubah juga dosis change. Ya kan? Dosisnya berbeda, mungkin dosis berbeda, frekuensi penggunaan beda. Jadi misalnya tadi I13 dilakukan dan jawabannya adalah yes, maka dilakukan I31 dan I32. Dan I35 jadi amlodipin di stop, lalu dilakukan I36 start lisinopril, di mana obatnya dari amlo ke lisinopril, aturannya seperti ini, obat lama di stop, lalu obat baru di start. Jadi cukup panjang gitu stepnya itu, tapi itu membuat kita tahu langkah-langkahnya. Tapi misalnya Anda mengusulkan dari amlo diganti pada lisinopril, ternyata tidak disetujui, maka tentunya Anda tidak ada I31, I32 dan seterusnya. Kalau tidak setujui, maka yang dilakukan adalah patient counseling. Tadi Bapak mengeluh minum amlodipin itu menjadi sering kencing misalnya gitu. Bapak jangan minum malam hari. Walaupun amlodipin selalu disarankan pada malam hari, minumlah pada pagi hari sehingga kalau kencing tidak mengganggu tidur Bapak. Kalau dia keluhannya adalah menyebabkan bengkak dan bengkak itu berkurang atau hilang setelah amlodipin stop, maka yang di I13 ini intervensinya, dok, amlodipin saya usulkan ke lisinopril karena dia menimbulkan efek samping
Tapi di sana problemnya adalah adanya treatment safety kan, karena menimbulkan ketidakamanan pada penggunaan obat pada pasien. Nah, kalau masalah problemnya adalah ketidakamanan, nah ini tadi bisa juga ya dan tidak lagi. Mungkin dokter punya pengalaman ya 7 sampai 10 hari mungkin bengkak Pak Yosef, tapi coba diteruskan sampai seminggu depan apakah bengkaknya masih apa tidak. Ada pasien yang begitu teman-teman. Jadi 7 hari kemudian kakinya bengkak. Tapi setelah beberapa hari kemudian nggak apa-apa, baik-baik saja. Nah, ini sesuatu yang harus kita pelajari juga. Ya, harus kita pelajari juga. Jangan sampai Anda, ini pengalaman dokter bisa variatif. Pengalaman apoteker ada yang lebih beda lagi. Dan saya menjumpai banyak di tempat dan mengalami hal yang sama. Anda tahu obat cetirizin ya? Ya, obat cetirizin itu obat untuk gatal-gatal ya, anti alergi gitu ya. Dosisnya 1 kali, 1 tablet ya, dosisnya sebegitu. Ada orang minum tablet cetirizin 1 tablet, itu gatalnya hilang, tetapi dia tidak bisa tidur. Anehnya, kalau dia makan tabletnya itu tidak 1, tapi separuh tablet, gatalnya hilang dan dia bisa tidur. Kalau Anda bertemu dengan pasien yang menceritakan kondisinya seperti itu, apakah Anda akan mengatakan, Ibu cara minum cetirizinnya salah Bu, tetap harus 1. Apakah Anda akan mengatakan demikian kalau pasiennya cerita begitu? Anda tentunya tidak akan mengatakan demikian. Karena pasien ini punya respon yang berbeda dengan tubuh pasien yang lain. Ya, cetirizin itu banyak. Ada yang minum 1, gatalnya hilang, dia bisa tidur. Ada yang minum separuh, dia gatalnya hilang dan bisa tidur. Tapi kalau minum 1, nggak bisa tidur. Ya mau tidak mau apoteker harus ngapali. Pasien ibu A, oh ini kalau datang kasih separuh ini. Kalau ibu B, oh ini minumnya 1. Cetirizin secara teori itu tidak ngantuk teman-teman. Secara teori. Tapi hampir semua ibu-ibu yang minum cetirizin itu tertidur setelah minum cetirizin. Jadi kalau Anda mengatakan, wah ini teorinya tidak terlalu mengantuk, tidak semengantuk CTM misalnya gitu, itu teorinya teman-teman. Kenyataan di lapangan tidak demikian. Artinya apa pesan saya ini? Antara teori dan nanti praktek di lapangan, Anda harus mendengarkan banyak informasi. Katakanlah Anda baru pertama ketemu pasien yang mengatakan, saya kalau minum separuh obat, saya bisa tidur dengan nyenyak Pak Yosef, sama gatal saya hilang. Jadi saya milih minum separuh. Karena saya baru bertemu, saya tidak ngeyeli ibu ini. Saya dengarkan, oh ya Bu, kalau seperti itu lebih baik Ibu minum separuh. Saya tidak ngeyel dia untuk minta 1 tablet sesuai anjuran pedoman. Bertemu beberapa orang yang sama, ternyata juga mengalami hal yang serupa. Minumnya separuh malah cocok. Artinya, ada pengetahuan baru yang timbul pada saya. Cetirizin ini, dari pasien yang datang ke saya, ada yang minumnya separuh, sudah cocok. Dan ada yang minumnya 1, juga cocok. Itu yang harus diketahui. Minum 2, itu semuanya malah tidak bisa tidur. Ini pengetahuan ya, yang harus diketahui. Bahkan ada orang minum produk amlodipin ya, merek pabrik A dan pabrik B. Saya kalau minum yang pabrik B kok rasanya kok agak gatal ya Pak Yosef. Badan saya gatal. Tapi kalau saya milih minum yang pabrik A, itu saya nyaman. Bisa nyaman. Badan saya nyaman. Ya akhirnya dia tak suruh nyebutin. Kalau kesini lagi Bu, beli amlodipin, jangan bilang amlodipin, tapi amlodipin dari merek pabrik ini.
supaya kami tidak keliru memberikan obat yang kalau dengan produk B ibu sudah mencoba beberapa kali ternyata badannya malah gatal semua. Teoritis Anda mengatakan apa? Semua produk amlodipin yang dihasilkan industri A atau B atau C atau D tentunya memberikan respon yang sama. Tapi ternyata respon individu yang timbul akibat penggunaan obat bisa bervariasi. Ya, jadi dari dua penjelasan saya terkait cetirizine dan amlodipin artinya apa? Yang namanya praktek kefarmasian memang berlandaskan landasan ilmiah. Itu benar. Tapi kalau Anda bertemu dengan individu yang memiliki individual respon yang berbeda, Anda ya juga harus mencoba mengikuti. Tidak bisa mengatakan, tidak boleh ibu, tidak boleh bapak. Itu nggak bisa. Ada orang yang minum obat antitusif separuh sendok, itu dia cepat sembuh. Kalau 1 sendok malah dia nggak sembuh-sembuh. Ada yang minum setengah botol sekaligus baru sembuh. Itu mungkin sering saya ceritakan kalau saya dulu mengajar farmakoterapi. Ini sesuatu yang tidak bisa saya lawan juga. Nah, hal seperti ini, pengalaman yang kita miliki, ini bisa kita diskusikan dengan penulis resep. Supaya penulis resep juga menjadi tahu, oh kalau pasien menggunakan obat yang saya resepkan seperti ini, efek yang diinformasikan kepada apoteker seperti ini. Dan juga pengalaman dokter dalam menangani pasien juga bisa disampaikan kepada apoteker sehingga sama-sama saling tahu, sehingga sama-sama semuanya pengetahuannya bertambah. Begitu ya Mbak Angelina, cukup panjang penjelasan ini, jadi Anda harus berpikir kalau nanti intervensinya ke dokter, jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau ya mengarah kemana, kalau tidak mengarah kemana. Begitu Mbak Angel, lebih jelas? Baik Pak, terima kasih. Ya, untuk teman-teman yang lain ya, tolong diperhatikan ya. Jadi ada if ya, jadi yang namanya sudah memutuskan, maka akan ada ya atau tidak. Jadi Anda bisa pilih buat menjadi 2, kalau ya mengarah ke sini, kalau tidak, ya ini akan mengajak Anda untuk berpikir. Nanti polanya akan sama, akan berputar-putar-putar ke arah situ-situ aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nggak usah malu-malu. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Kalau misalkan tidak, kita lihat lagi yang PowerPoint tadi ya. Kita coba melihat sebuah kasus yang mungkin coba Anda mencoba simulasikan sendiri sambil ngobrol-ngobrol aja. Oke, kalau kasusnya seperti ini, kira-kira apanya? Kita bacakan tiap paragraf dulu. Seorang ibu mengeluh pusing, lemas, dan berkeringat kalau malam. Pada waktu melakukan cek gula darah di apotek, diperoleh hasil gula darahnya 400. Oleh apoteker dikatakan bahwa ibu tersebut mengalami diabetes dan dirujuk ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Ini apotekernya bagus nih ya. Jadi ada checking gula darah di situ, kadarnya tinggi, lalu disuruh ke dokter ya. Ya, ini suatu hal yang betul ya. Tapi ternyata perilaku ibunya beda lagi. Ibu tersebut nggak ke dokter, namun mencari informasi ke internet tentang obat diabetes. Kemudian ibu tersebut membeli glibenclamid 5 mg sebanyak 30 tablet dari internet dan meminumnya 1 kali sehari. Suatu hari ibu tersebut bertemu dengan pasien diabetes yang menggunakan injeksi insulin. Setelah mendengar cerita ibu tersebut, sang pasien menawarkan injeksi insulin yang dimilikinya untuk digunakan oleh ibu tersebut dan ibu tersebut menerimanya. Wah, luar biasa ya cerita ini ya. Ini bukan cerita rekaan ini. Pernah ada kejadian yang terjadi memang. Kalau seperti ini kira-kira problemnya apa? Ayo.
Kira-kira problemnya apa ini? Kira-kira problemnya apa? Sambil jalan ya, coba yuk. Ya, silahkan sambil dibaca-baca, kira-kira problemnya apa? Sebentar ya, sambil Anda berpikir, coba jangan tunggu ya. Hujan. Sorry, keliru. Yuk, kira-kira apa kira-kira? Kalau kita lihat kembali ke apa kira-kira di mana? Sepertinya P3.3, Pak. P3.3 yang pertama ya, unclear problemnya ya dia ya. Unclear problem, saya rasa benar. Dia hanya mendapatkan angka kadar glukosa darah 400. Disuruh apoteker ke dokter. Sudah benar ini. Tapi dia memilih untuk segera mencari obat diabetes. Ini kan sebuah penyelesaian masalah yang tidak menyelesaikan masalah. Karena butuh klarifikasi lebih jauh. Mengapa kok dia memilih membeli glibenclamid? Padahal Anda tahu lini pertama apa? Biasanya obat untuk diabetes? Metformin. Ya kan? Lini pertama adalah metformin. Dan memang di sisi lain cerita tadi memang tidak clear ya. Jadi seandainya Anda mendapatkan cerita seperti ini dalam kasusnya yang saya berikan, tadi kalau dijawab Angel unclear problem karena apa? Ibu ini umurnya berapa, berat badannya berapa, pekerjaannya apa, ini harus jelas dulu. Kok tiba-tiba keluhannya jelas di sini. Kok tiba-tiba melakukan cek gula darah ini ngapain? Atau apakah sebetulnya di sini dia juga punya informasi tentang tidak ke dokter, tapi dia tidak ke dokter namun mencari informasi itu setelah dia cek lagi gula darahnya dan sebagainya lebih jauh, bisa jadi. Tapi kayaknya kok tidak mungkin ya, jadi memang ini unclear problem. Yang kedua terkait dengan paragraf terakhir ini, kok dia diberi obat pada
orang yang punya injeksi insulin itu mau, selain dia unclear problem, jangan-jangan dia memang dia punya problem with cost effectiveness. Dia coba-coba dulu, saya nggak mau ngeluarin duit banyak ini, yang penting saya coba dulu obatnya. Ini sebuah perilaku yang pernah terjadi, teman-teman. Ya, saya mengatakan ini pernah terjadi. Jadi adanya internet yang memberikan akses tak terbatas terhadap salah satunya obat, itu memberi dampak terhadap perilaku orang yang sebetulnya dia aware dengan kesehatan, pusing, lemas, keringetan, oh dia baca, oh ini mungkin gejala diabetes, dia cek gula darah, kadarnya tinggi, itu sudah benar, itu awareness terhadap kesehatan. Tapi tindak lanjutnya untuk menyelesaikan problem sakit diabetesnya yang keliru. Harusnya dia ke dokter, mendapatkan penegakan diagnosis yang lebih tepat, baru mendapatkan follow up berupa resep untuk ditebus di apotek. Dia memilih shortcut dengan mengobati sendiri. Fenomena ini terjadi secara luas, teman-teman. Secara luas. Ya, jadi ini cerita ini nama kok aneh banget ya orang ini, tapi yo ada. Ya, itulah sebabnya mengapa pendampingan terhadap penggunaan obat itu harus benar. Ya. Mungkin ini perlu ditambah keterangan, kan ini oleh apoteker untuk dirujuk ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Jadi ditambah keterangan, Bu, jangan mengobati diri sendiri ya tanpa resep dari dokter. Karena sakit ibu adalah sakit diabetes degeneratif. Bukan level obat untuk yang bisa disembuhkan secara swamedikasi. Nah, ini ceritanya demikian, teman-teman. Ya. Jadi ini problemnya bisa, kalau tadi tidak ada, ini khasiat dan keamanannya nggak ada, tapi arahnya ke arah sini. Cost effectiveness juga. Dari P31 dan P33, drug related problemnya apa? Drug related problemnya misalnya inappropriate drug according to guidance atau formularium. Tapi apakah ini tepat menjadi drug related problem? Tidak. Mengapa tidak? Karena terjadi inappropriate pemilihan obat yang keliru, tidak sesuai dengan guideline, kalau itu dilakukan oleh prescribing and drug selection. Padahal ibu ini mendapatkan obat tidak berdasarkan jalur resmi. Nah, ini contohnya demikian. Sehingga coba kita lihat drug related problem terkait pasien ada enggak? Ya. Menurut saya pasien use unnecessary drug. Apa itu? Lah kok dia tiba-tiba diberi insulin kok mau? Padahal belum tentu dia butuh insulin kan. Dan juga belum tentu dia butuh glibenclamid. Karena lini pertamanya mungkin bukan itu. Atau mungkin dites lagi angkanya tidak 400, perlu ditreatment lagi, ternyata dia memerlukan dosis yang lebih rendah, atau misalnya hanya memerlukan perbaikan lifestyle. Menurut dokter kan bisa juga. Nah, ini contoh soal yang memang tanda petik soalnya ini memang soal yang memang kejadian nyata dan aneh. Sengaja saya angkat untuk supaya Anda menjadi tahu bahwa apa yang saya ceritakan dalam cerita-cerita di depan itu ya bukan sebuah cerita yang tidak pernah ada begitu ya. Jadi kalau Anda betul-betul berada di komunitas Anda, kanan kiri ya, depan belakang kadang ikut pengobatan bareng-bareng gitu ya. Kalau kita cerita-cerita dengan mereka atau ikut pengabdian masyarakat ke tempat yang agak jauh gitu ya, itu ceritanya kadang sangat-sangat bermacam-macam ya. Nah, cerita yang macam-macam inilah yang membentuk kekayaan kita sebagai apoteker tentang bagaimana mengelola obat itu seperti itu ya.
Ya, saya rasa begitu ya teman-teman untuk cerita dari review yang kedua ini ya, seperti itu.